tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Messing around, acting brand new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismail. Saya merupakan mahasiswa semester 2 di Sekolah Raja Haji Tanjung Pinang. Saya di sini akan menjelaskan hasil kerja saya, tugas public speaking yang diberikan oleh Pak Arifin. Dalam hal ini materi yang saya ambil soal tersebarnya identitas korban kejahatan seksual yang terjadi di Tanjung Pinang lewat media massa. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara umum apa itu kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan perilaku yang berkonotasi atau mengarah ke hal-hal yang seksual. Kejahatan seksual ini dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan sama sekali oleh orang yang menjadi korban. Korban pencabulan tentunya akan mendapatkan efek yang negatif seperti malu, dendam, marah, dan masih banyak lagi. Tentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni seperti main mata, siulan yang berbau seksual, sentuhan di bagian-bagian vital, atau pemaksaan untuk berhubungan. Tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur atau bisa dikerap bila pencabulan memang kerap terjadi di Tanjung Pinang. Tidak hanya di tempat Tanjung Pinang saja, pencabulan ini sering terjadi di mana-mana, bahkan di luar negara sana. Walaupun pada umumnya yang menjadi korban adalah anak perempuan, tidak menutup kemungkinan anak laki bisa menjadi korban juga. Saya akan menjelaskan soal media massa. Saat ini media massa memang menjadi peran penting dalam menginformasikan sebuah informasi kepada masyarakat. Dalam penulisan pemberitaan, penulis berita atau yang disebut wartawan harus wajib menaati 1 dari 12 kode etik yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers. Kode etik tersebut dituangkan dalam Undang-Undang RI nomor 40 tahun 1999. Kode etik yang dimaksud adalah harus menyembunyikan identitas korban kejahatan seksual, khususnya anak di bawah umur. Walaupun media massa di Tanjung Pinang sudah banyak yang menaati kode etik tersebut, namun masih banyak pula media yang belum menerapkan kode etik tersebut. Kode etik yang dimaksud adalah harus merahasiakan identitas kejahatan seksual dalam menulis suatu berita. Namun walaupun beberapa media di Tanjung Pinang sudah menaati kode etik tersebut, namun masih banyak juga media yang justru mengobjekkan identitas korban walaupun hanya inisial dan umur. Banyak media massa yang bersikap tidak adil pada korban, sebab proses pencabulan ditulis dengan semaksimalkan imajinasi seksual pembaca, menaikkan syahwat pembaca, mengobjekkan anak yang telah menjadi korban tersebut. Ketika media memberitakan pencabulan dan di dalam berita itu terdapat alamat, inisial, umur, dan foto walaupun sudah di-blur hingga proses pencabulan, maka penulis telah menjadikan korban pencabulan tersebut untuk kedua kalinya. Pertama, ia menjadi korban pencabulan, yang kedua dia menjadi korban penulisan. Jadi para jurnalis Tanjung Pinang harus menaati kode etik
dan menulis pemberitaan soal kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur ini. Sebab saat ini masih banyak ditemukan media massa khususnya online yang masih banyak tidak menaati kode etik tersebut. Bahkan ada pula media massa yang menjelaskan secara rinci proses pencabulan tersebut. Contohnya pelaku memasukkan jarinya ke alat vital korban. Itu sebenarnya tidak boleh, akan menaikkan syahwat pembaca, menaikkan nafsu pembaca. Jadi para jurnalis cukup membuat pencabulan saja, tidak perlu dijelaskan secara rinci seperti itu. Jika tulisan tersebut dinaikkan di media massa, dia tentunya akan membuat pembaca berimajinasi kotor. Tidak hanya itu, jika korban membaca berita itu, tentunya akan menggetarkan mentalnya kembali. Sebagai seorang jurnalis, harus dapat bersungguh-sungguh melindungi korban kejahatan seksual ini, apalagi yang masih tergolong anak-anak. Caranya dengan menutup rapat-rapat identitas korban. Walau ingin mengejar jumlah pembaca dalam suatu berita, tentunya harus memperhatikan dampaknya juga. Jangan sampai korban kejahatan seksual semakin sakit dengan berita yang sampai ke matanya. Why you